Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Abbas Hairotman, MPD selaku fasilitator. Yang saya hormati Ibu Istika Ayuni, SPD selaku pengajar praktik CGP Angkatan 7. Saya Aisyah Jet dari TK Dharma Wanita Prinsewu, Angkatan 7, dan sebelah saya adalah Ibu Oviani, guru kelas B, TK Dharma Wanita Persatuan Prinsewu. baik. Apa kabar Bu Ovi? Alhamdulillah sehat Bu Aisyah. Iya, kemarin kita telah ngobrol-ngobrol sedikit. Hari ini kita mengadakan pertemuan pra-observasi, di mana apakah kita akan bisa melakukan kapan bisa ada waktu Ibu Ovi melakukan supervisi? Besok sudah bisa Ibu Aisyah. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ovi karena telah menyempatkan waktunya untuk saya melakukan supervisi di kelas Ibu. Kemudian apa tujuan pembelajaran yang mau Ibu capai besok saat melakukan pembelajaran? Jadi begini Bu Aisyah, untuk materi yang akan disampaikan besok itu mengenai alat komunikasi modern. Alat komunikasi modern kan diantaranya ada telepon genggam atau handphone, laptop, televisi, radio, dan koran. Nah, dari kelima barang tersebut, saya berharap murid-murid bisa mengetahui jenis-jenis alat komunikasi modern, kemudian manfaatnya untuk kehidupan dan untuk masyarakat bisa. Terus habis itu juga bagaimana penggunaan yang baik untuk anak-anak di rumah nantinya. Kemudian apakah ada lagi tujuan yang akan Ibu kembangkan terhadap pembelajaran besok? Ada. Yang pertama mengenai sikap dan perilaku anak-anak agar lebih mandiri, berperilaku sopan, saling menolong. Seperti itu Bu Aisyah. Untuk supervisi besok, strategi apa yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang besok Ibu lakukan? Ya. Ada beberapa bahan ajar yang akan digunakan. Pertama, bagaimana cara membuat kotak susu biar anak-anak termotivasi. Itu ditujukan untuk sikap kreatifnya. Kemudian untuk akademis seninya itu kita bisa mengasah lewat media gambar mewarnai, atau anak-anak menggambar alat komunikasinya sendiri, misalnya menggambar handphone atau menggambar laptop gitu. Baik Ibu, tujuan yang Ibu sampaikan, poin-poinnya sudah Ibu jelaskan, strateginya juga sudah Ibu jelaskan dengan baik. Kemudian apakah ada hambatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut, misalnya dari media atau dari anak-anak yang akan Ibu sampaikan materinya? Itu masih belum diketahui karena kita kan belum melakukan kegiatan tersebut. Nanti bisa kita lihat setelah kita melakukan kegiatan tersebut, Ibu Aisyah bisa mengobservasi apa yang terjadi di kelas. Nanti bisa ditambahkan atau diberi motivasi lagi untuk saya, atau apa kekurangan yang saya lakukan atau apa yang saya butuhkan lagi untuk di kelas penambahan. Baik Bu Ovi, untuk pra-observasi ini kita sudah di tahap akhir. Semoga besok kita dapat melakukannya observasi dengan baik ya. Amin, semoga besok berjalan dengan lancar, tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, dan anak-anak dapat dikondisikan dengan baik. Terima kasih atas waktunya Bu Ovi. Terima kasih juga Ibu Aisyah sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi pada hari ini. Ya, sama-sama. Sabar. Kalau itu mundur, kalau nabrak sedikit mundur. Dah. Semangat.
kuat pegang pundak teman. Tangan ke atas di bahu direntang. Mari meniru burung terbang di udara. 1, 2, 1, 2 terbang di udara. 1, 2. Atas merah, bawah putih, merah putih, berkibaran, merdeka. Tertib kelas, masuk kelas dengan rapi, berdoa dengan tertib, berbicara bergantian, tidak berebut mainan, tidak berlari-lari di dalam kelas, berdoa mulai. Syaitanirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Kita jumpa hari Jumat. Kemarin hari Kamis, besok hari Sabtu. Apakah kita mau ngapain hari ini ya? Ibu absen dulu sebelum itu ya. Apa? Kita absen dulu ya. Yuk, siapa yang nggak berangkat hari ini temennya? Ya dulu, ibu panggil dulu namanya. Arsi. Iya, hadir. Madu. Hadir. Melodi. Ada tidak? Tidak berangkat. Nisa. Hadir. Fani. Hadir. Syakila. Tidak ada. Kenapa ya Syakila ya? Terus Hapsi. Hadir. Iqbal. Oh iya. Rizky. Tidak hadir. Rehan. Hadir. Pandu. Mana Pandu ya? Oh, kelihatan. Ayo jangan mojok, maju dikit duduknya. Nah, Ozan. Hadir. Syaki. Oh, itu di sana. Sama Inan. Hadir. Alia. Hadir. Perasaan anak-anak hari ini. Nih, Ibu ada emoticon. Bisa nih, yang ini lagi marah. Kalau ini lagi sedih. Yang ini marah sampai mukanya merah. Terus habis ini senang. Ini juga tertawa. Ini kalau ini nangis. Coba Arsi, perasaannya apa hari ini? Senang, sedih, apa? Yang mana coba perasaan Arsi? Oh, apa ini? Kalau ini Arsi? Bahagia. Kayak apa bahagia ekspresinya? Kalau Iqbal? Yang mana? Yang mana ya? Kenapa Iqbal sedih? Coba. Kenapa? Ya. Gak ada temen. Ini kan temen Iqbal semua. Iya. Oh, udah di rumah gak ada teman, berarti di sekolah banyak temennya ya. Hari ini kita mau belajar tentang alat komunikasi. Tahu nggak apa itu alat komunikasi? Apa? Alat yang bisa menyampaikan informasi. Kita mau belajar tentang alat komunikasi modern. Apa itu alat komunikasi modern? Ada yang tahu? Ya, alat komunikasi modern itu alat yang bisa digunakan dengan energi listrik ataupun kan alat komunikasi.
Nah, alat komunikasi modern apa aja yang ada yang tahu? HP, laptop, komputer, apa Manisa? iPad, oh iya iPad, terus apa lagi? TV, televisi, terus yang bisa didengar apa? Radio, terus apa lagi? Ada yang tahu nggak? Yang bisa dibaca. Munduran, Arsi, Iqbal munduran. Ya, nih kasih tahu. Ini salah satu contoh alat komunikasi modern yang ini namanya. Tahu. Ini namanya apa? Telepon. Siapa yang punya telepon di rumah? Punya semua. Terus ini namanya laptop. Laptop bisa menyampaikan informasi. Kita mau belajar tentang alat komunikasi modern. Apa aja itu alat komunikasi modern? Kita mau nonton videonya dulu ya. Aja ya. Satu, apa coba? Televisi. Iya, TV atau televisi. Didengar. Nih, kayak gini nih. Iya, didengar kalau radio. Kita kan udah nonton video. Terus apa manfaatnya? Apa manfaat handphone? Ada yang masih ingat? Untuk apa? Untuk menelpon. Untuk main game, tapi nggak boleh sering-sering. Terus apa lagi? Untuk belajar. Terus untuk mencari informasi. Iya. Semangat. Ya sekarang coba Ibu ada tepuk baru nih. Tepuk alat komunikasi televisi dilihat, radio didengar, koran dibaca, telepon klik. Halo, sekali lagi coba. Aku handphone kecil yang canggih, bisa video call dan telepon. Bila aku berdering, terus jawabnya halo. Tentang alat komunikasi modernnya handphone, kita harus tahu apa itu. Kok bisa dibaca handphone? Hurufnya apa aja ya? Nih, kasih tahu. Yang pertama ini huruf apa? Bukan. Loh, hilang satu. Ini ternyata ketinggalan. Surprise. Ini huruf huruf H. Habis huruf H ini huruf A. Habis huruf A ini huruf N. Habis itu ini huruf apa ya? Belum. Ini ini terus ini satu lagi. Terus bacanya apa? Handphone. Kita mau belajar membuat handphone dari kotak susu yang pertama. Yang kedua, kita mau membuat handphone dari plastisin. Yang ketiga, kita mau mewarnai handphone. Nanti Ibu bagi kelompok. Mana yang membuat handphone? Mana yang suka plastisin, bikin plastisin dari handphone, dan yang mewarnai. Kalau mewarnai harus
keluar garis atau tidak? Iya. Tidak. Aku Kalau naik. iya kalau keluar garis namanya tidak rapi. Yuk ibu bagi ya. Aku mau plastisin. Bang, plastisin. Arsi mewarnai Alia. Plastisin Rehan. Kotak susu, membuat HP dari kotak susu. Ozan mewarnai Fani. Mewarnai, sedih banget. Terus Pandu warna apa sih? Nah, dah. Yo, Saki, sampingnya Rehan. Terus habis itu apa? Boleh, sebelah sana duduk samping Ozan. Yo, di sini plastisin. Iqbal tadi mau plastisin, duduk di tengah sini. Ini sini yang warna hijau. Ya, Alia, duduk samping Iqbal. Heeh. Ya. Maju. Maju, plastisin. Ya, mau warnai aja ya. Ya, Vanessa. Duduk sebelah sini. Ayo maju. Dah, ayo yang mewarnai duduk di sebelah sana. Ini ya. Ini alatnya. Ada apa aja? Ada apa aja alatnya? Ini namanya kertas ini. Stick ini. Terus kotak susu dibagi satu-satu. Boleh. Ya, sama saja kok. Ini belum dikasih lem kau. Kita harus makan ini. Jangan tidur. Tidurnya mana? Nih, ibu ada contoh handphonenya. Ini dibuat dari plastisin, ibu bagi. Punya Alia, mana Alia? Nisa, Iqbal, maju, boleh dibuat, dibuka. Aku ada, Bu. Ya, nih. Oh, bukain. Iya boleh sini. Bukain. Oke. Tapi sini aku. Iya, ini kan udah dibuka gitu. Ambil. Nah, jangan disobek sana. Nah, nih. Aku ambil biru. Biru. Betul sekali. Ini biru. Oh, aku ini atas ya. Jangan disobek udah. Aku aja. Ya.
tempatnya lagi kalau sudah kuning. Aku kecil-kecil. Tapi dibilang. Oh, ini kan. Ini kan Madu warna apa? Warna orange boleh ambil. Bisa nggak? aku warna-warnanya titik-titiknya. Udah sebelahnya bikin aja kita. Ya, ayo dibuat. Aku mau bulat-bulat. Ya, ya bulat-bulat. Bulat aku mau. Gede anaknya aja tuh. Kami Warnai. Jangan lupa ditulis namanya. Jangan lupa ditulis warnanya, terserah, boleh kreasi sendiri tapi harus rapi, nggak boleh keluar garis, ingat, oke? ambil keranjang. Ayo, mau warna apa aja boleh? Iya, keranjangnya ini keranjangnya. Buat keranjang. Dikasih nama dulu. Ayo. Arsi, iya boleh, boleh. Iya, ayo. Antara sendirinya dipasang. Udah selesai. Udah. Dirapiin dulu mejanya. Baru cuci tangan. Ya, udah selesai diberesin, boleh cuci tangan. Ya, Bu. Posisinya ada kaki boleh nggak? Iya. Oh, udah selesai, Bu. Tapi bisa bikin Oke. apa? Ini apa? Ya tolong kursinya diberesin, Bu Guru minta tolong. Udah belum? Iqbal mana? Tabungan Iqbal ya? Tabungan bang. Mana Iqbal? Jadi tujuan pendampingan kita kali ini adalah pertama merefleksikan penerapan aksi nyata dari modul 3.1 tentang mengambil keputusan berdasarkan dilema etika. Bagaimana Ibu menerapkan pembelajaran ini pada kegiatan sehari-hari Ibu di sekolah? Kalau modul 3.1 menerapkan dilema kan karena banyak sekali anak-anak itu ya istilahnya kurang nilai-nilai agama dan moralnya itu masih minim. Apalagi kita kan memang harus dari kita dini sejak dini harus memang dibelajarkan tentang agama biar nanti ke depannya kan anak-anak itu sudah disiplin terhadap agama gitu. Jadi saya punya program itu melihat kita kan bukan memang TK Islam banget, Islami banget, tapi pengennya diterapkan itu ada sholat duha gitu. Nggak ketang itu seminggu dia berapa kali walaupun tidak rutin, tapi paling tidak penerapan sholat duha di anak itu sudah tertanam sejak ini. Jadi nanti biar dia nanti ke depannya walaupun nanti dia nanti di SDIT itu pasti ada, di SD Muhammadiyah itu pasti diterapkan adanya sholat duha setiap harinya. Kenapa saya
tergerak punya program untuk anak TK itu ada sholat duha, karena ketika saya melihat anak saya sendiri itu SD Muhammadiyah, waktu ketika dia di TK belum mengenal itu, ketika dia masuk SD ditanamkan sholat duha, dia sudah langsung mempraktekkan setiap harinya, dan bahkan dia menegur maaf ayahnya, bautinya gitu untuk sholat duha gitu, untuk memperlancar rezeki ayah, Uti dan Umi seperti itu. Nah jadi saya punya program seperti itu supaya ya kita hanya untuk menerapkan disiplin anak tentang beribadah seperti itu. Ya kendalanya lebih ke kurang kontinu aja, maksudnya karena kesibukan guru di sekolah, kemudian juga kolaborasi sama orang tua itu agak sulit karena orang tuanya sibuk, dan juga mereka juga orang-orang yang istilahnya punya waktunya di rumah itu tuh sedikit, hanya malam aja, terbatas. Sedangkan anak-anak kebanyakan sama pamannya, sama tantenya, gitu, sama mbaknya. Ada yang bahkan mungkin orang tuanya bekerja di luar negeri, seperti itu. Jadi dia dititipkan ke mbaknya. Jadi kan itu suatu dilema yang mungkin anak itu untuk menerapkan sholat duha itu mungkin ya harus benar-benar diprogramkan, dan memang harus sosialisasi ke orang tuanya lebih kontinu supaya orang tua yang di rumah juga menjalankannya seperti itu. Jadi kan kalau orang tua menjalankan seperti itu, anak mungkin akan meniru dari orang tua di rumah, baru dibawa ke sekolah seperti itu sih Bu. Punya semacam strategi ya kira-kira untuk bagaimana biar program ini tetap berjalan. Baik, itu intinya ibu tidak menyerah, walaupun ada kendala tetap harus memikirkan caranya. Baik Bu Ais, nah kemudian kita menginjak ke yang kedua ya Bu ya, tentang program yang berpihak kepada murid yang dicanangkan oleh Ibu Ais. Apakah kira-kira itu sejauh ini sih karena banyak ya kita anak TK sekarang kan lebih ke gadget, intinya apalagi anak TK kan memang masih mengenal huruf, belum membaca, itu belum terlalu difokuskan karena kita kan bermain seraya belajar seraya bermain. Jadi mungkin lebih anak itu lebih berpikirnya bermain aja gitu, belajarnya nanti. Tapi ada sebagian anak, Bu kok kita nggak belajar sih, bermain aja, padahal itu udah belajar gitu, tapi dia mindsetnya itu masih bermain gitu. Nah ada anak-anak seperti itu. Nah makanya saya pengennya kita mempunyai literasi pojok baca, di mana anak walaupun tidak mengenal baca, tapi kita dengan buku-buku bergambar atau dengan kreatif yang membuat anak itu meningkatkan kreatifnya. Misalnya kita taruh krayon atau buku gambar di pojokan, biar anak itu apa sih yang mereka inginkan gitu, apa sih yang mereka butuhkan. Nah jadi kita tahu, kita bisa mengatakan oh anak ini sukanya menggambar, anak ini sukanya membaca, tapi dengan buku-buku gambar yang menarik seperti itu. Jadi dia tertarik ya. Jadi kita juga kolaborasi sama orang tua juga seperti itu, karena kan memang kebanyakan anak kan lebih banyak bisa sama orang tuanya waktunya daripada di sekolah. Tapi bagaimana kita menanggulangi supaya anak itu tidak ke HP aja, maksudnya yaitu dengan buku-buku bergambar. Kemarin saya terapkan masih di keluarga sih, di ponakan yang di Tanjung Karang, karena dia suka gimana sih Kak supaya anak itu nggak baca main HP aja. Nah keluar sebentar beli buku yang bergambar, coba Mas Rehan ini pakai ini, HP-nya taruh dulu. Sekitar setengah hari loh ada anak itu, jadi dia kurang asik gitu, karena setengah hari dia nggak pegang HP dari jam 8 sampai jam 12 sampai lupa makan kan. Iya lo terbeli banyak lah. Nah, aku terpikir oh iya bagus ini idenya untuk diterapkan di TK kan, itu dia masih kelas 0A, maksudnya masih kelas A, apalagi yang kelas B istilahnya mau ke SD belum bisa baca, belum mengenal huruf kan alangkah gitu. Makanya saya punya program yang membuat literasi pojok baca yang insya Allah memang sudah ada, cuman belum berjalan dengan lancar. Luar biasa. Oke deh Bu Ais, jadi memang program itu nggak cuma sekedar dipikirkan, tapi juga dicari jalan keluarnya. Ya, insya Allah nanti akan berjalan dengan lancar. Baik Bu Ais. Nah berikutnya Bu Ais tentang
apa namanya ini, amanat dari Lokakarya 3 menanyakan tentang seberapa jauh implementasi praktik komunitas praktisi ya Iya. yang ada di sekolah ibu bisa untuk mendukung proses pembelajaran, kemudian apa ya pembelajaran yang berkaitan dengan murid, bagaimana kira-kira itu? Ya, kalau untuk pada modul 3.1 itu ya 2.3 ya. Alhamdulillah proses pembelajaran bersama rekan itu ya baik. Kalau selama saya di sini mereka mendukung kegiatan yang saya lakukan, didukung kepala sekolah juga, orang tua juga. Ya mungkin kendalanya hanya ada satu atau satu lah guru yang belum bisa IT aja. Nah, mungkin dengan belajarnya dia kita kasih apa namanya implementasi seperti ini, pembelajarannya seperti ini, mungkin nanti lambat laun bisa. Ya, karena saya sudah insya Allah kalau untuk pendamping saya Bopi sudah saya keluarkan lah ini loh pembelajarannya seperti ini yang berdiferensi, ini yang KSE, ini yang produk, ini yang prosesnya seperti ini yang berarti ada ketuk tulang ya. Iya, alhamdulillah ya. Yang disediakan dulu Ya, sangat apresiatif sekali nih. Jadi Bu Ais, ini nanti hubungannya ke yang nomor 4 nih Bu. Kita sudah langsung banget nih, satu banget nih. Jadi memang dari yang hasil apa namanya pembelajaran komunitas praktisi kan nanti larinya ke yang poin 4 supervisi berbasis coaching. Jadi mungkin sebelumnya Ibu sudah melakukan mentoring ke Bu Ovi, ya Bu Ovi ya. Bu Ais tentu saja sudah memberi apa ya masukan pembelajaran apa sih yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menerapkan kemampuan keterampilan sosial emosional, kemudian bagaimana menerapkan disiplin positif ya. Nah artinya ini sudah langsung aja nih Bu kita ke poin 4. Bu Ovi boleh langsung masuk juga nih Bu Ovi ke sini untuk kita bisa seperti apa penerapannya gitu ya. Oke silakan Bu Ovi di off kan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Jet, CGP dari angkatan 7. Kemarin pengalaman observasi sama teman saya Ibu Ovi Yani. Di sini juga saya ditemani oleh pengajar praktek Ibu Ristika. Anak itu ada suaminya baik. Kita langsung ke Ibu Ovi ya, Bu. Terima kasih Bu Ovi karena sudah melakukan kerjasama dengan saya untuk melakukan observasi ini. Dan saya juga berterima kasih sudah dipercaya untuk mendampingi kegiatan Bu Aisyah selama CGP Angkatan 7 ini. Dan bagaimana perasaan Ibu kemarin setelah dilakukan supervisi terhadap orang Jawa? Tentunya saya juga ikut senang karena apa yang Ibu Aisyah pelajari juga diterapkan kepada saya juga mendapat ilmunya sehingga saya bisa berbagi kepada anak-anak juga. Ya, baik Bu Ovi. Kemudian apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita? Saya tentunya berharap Ibu Aisyah kan setelah melihat yang kemarin Ibu Aisyah di kelas, saya berharap Ibu Aisyah dapat memberi masukan atau apa sih yang perlu ditambahkan dalam saya menyampaikan materi ke anak-anak, dalam saya menggali emosi anak-anak supaya anak-anak itu semangat dalam proses pembelajaran. Seperti itu ya Bu Ovi ya. Kemarin sih setelah melihat proses pembelajaran yang dilakukan Bu Ovi, alhamdulillah cukup baik. Mungkin ada beberapa hal yang memang saya sarankan. Saya temukan beberapa hal yang seperti yang pertama kurang fokus anaknya Bu, kurang fokus dalam kegiatan proses pembelajaran. Terus yang kedua juga ya karena anak itu kurang fokus, jadi tujuan pembelajaran disampaikan Bu Ovi jadi kurang maksimal seperti itu aja. Selanjutnya kayak seperti anak
anak-anak anak-anak itu disiplin positif sudah ada, kemudian keterampilan sosial emosional juga kemarin saya lihat juga sudah masuk. Bopi sudah menerapkan pensinya, anak-anak dibagi kelompok, satu ada menghasilkan beberapa produk itu sudah masuk. Kemudian Bopi juga ada video, menonton video juga itu prosesnya anak masuk ke sana. Kemudian ada beberapa anak yang memang ya itu tadi karena anaknya kurang fokus ya Bu, jadinya dia pembelajarannya masih kurang maksimal aja. Seperti itu Bu. Terima kasih atas masukannya. Terus jadi dari ice breaking itu anak-anak bisa fokus. Misalnya kan kita ada ini satu kemarin kan mengenai alat komunikasi modern. Nah ice breakingnya tentang misalnya tepuk alat komunikasi, kan anak-anak kembali fokus apa aja alat komunikasi yang pernah kita bahas tadi. Misalnya televisi dilihat, terus radio didengar, terus koran dibaca, kemudian telepon atau handphone berdering kring, anak terus kembali fokus lagi. Biasanya itu bonusnya. Mungkin itu masih kurang efektif juga kadang. Terus selain itu apalagi yang bisa dapat anak itu fokus kembali dalam proses pembelajaran yang Bopi? Ya dari kebutuhan anak yang sudah belajar. Contohnya dari materi pembelajarannya itu juga diperbaiki. Baik itu Bu, bagaimana? Masih ada lagi? Kemudian di anak-anak kadang kan temennya ada yang menulis nih Bu, terus anak-anak ikutan coret-coret tempat punya temennya, tapi kan dia udah punya sendiri gitu. Nah itu kan udah ada sendiri, tapi dia masih aja mengulang. Itu gimana ya Bu Aisyah prosesnya? Ya mungkin di anaknya lebih di langkah pertama mungkin Bopi lebih tujuan pembelajarannya tahu, kemudian kedua apa sih yang harus dikerjakan anak ini, dan ini sudah menjadi bagian-bagian dari anak tersebut. Kan anak tersebut itu dia kita kasih tahu budaya positifnya terlebih dahulu di dalam pembelajaran tujuan tersebut. Jadi anak itu jadi di awal sudah ada kesepakatan kelasnya seperti itu. Seperti itu Bopi. Apakah Bopi sudah buat kesepakatan kelas? Sudah ada. Sudah. Ya seperti itu. Mungkin dari Bopi kan pemetaan kebutuhannya, kemudian ada ice breaking juga. Bagus itu Bu, seperti itu. Kemudian yang mungkin ditambah mindfulness seperti itu. Jadi biar anak itu fokus kembali. Seperti itu Bopi. Apakah ada kendala lain? Cukup itu saja. Terima kasih. Cukup Bu Aisyah. Boleh itu tidak punya. Penilaian praktik coaching, intinya Bu Ais sudah melakukan supervisi kelas, dan memang betul kata Bu Ais itu yang sulit itu adalah memformulasikan pertanyaan berbobot. Itu aku